Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Pony. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam hidup teman-teman, sebab ada kasih, penyertaan, perlindungan serta pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus ada atas hidup teman-teman sekalian. Mau sesulit dan serumit, sesukar apapun pergumulan yang harus teman-teman hadapi saat hari-hari ini, percayalah bahwa engkau tidak bergumul seorang diri, engkau tidak berjuang seorang diri, tapi karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, dan bahkan hikmat daripada Tuhan sendiri ya berikan bagi teman-teman agar engkau bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi, dan engkau akan percaya dan engkau akan melihat benar kata firman Tuhan bahwa Allah yang saya Bapak Ibu Saudara sembah, Allah yang kita percayai siang dan malam itu adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, yang ada di setiap musim hidup kita. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Teman-teman, pergumulan iman bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu terhadap saya, pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada dimanapun saat pagi hari ini. Tapi seringkali ketika kita menghadapi pergumulan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mulai bertanya kepada Tuhan, apakah benar Tuhan masih menyertai saya? Kalau Tuhan masih menyertai saya, mengapa saya harus mengalami ini dan itu? Mengapa Tuhan membiarkan saya harus menghadapi masalah yang datang silih berganti, tidak ada hentinya? Dan masih ada banyak pertanyaan lagi sebagai bentuk ketidakpuasan kita kepada penyertaan Tuhan. Tapi pagi hari ini mari kita lihat apa yang dikatakan oleh terang firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai umat Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, melalui tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Sungguh penyertaan yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Tapi Musa mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Namun dalam perjalanan mereka mengalami masalah. Mereka mengalami banyak masalah. Apakah ada yang salah dengan penyertaan Tuhan bagi mereka?
Jawabannya tentu tidak. Firman Tuhan menegaskan bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti keadaan tanpa masalah, atau penyertaan Tuhan bukan berarti hidupmu dan hidup saya bebas dari segala macam masalah dan kesulitan. Sekalipun Allah menyertai umatnya, bukan berarti tidak ada masalah yang datang dalam hidup mereka. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22-23 mengatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat yang ke-23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Teman-teman, orang yang disertai Tuhan bisa sangat mungkin mengalami banyak masalah. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak atau jangan mengukur penyertaan Tuhan atas hidup seseorang atau atas hidupmu dari berkat atau banyaknya materi yang kita punyai atau dia punyai atau tidak punyai. Sebab penyertaan Tuhan bukan berarti hidup berkecukupan atau berkelimpahan senantiasa. Sebab esensi penyertaan Tuhan adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan, dan Ia berfirman kepada umatnya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Teman-teman, penyertaan Tuhan nampak ketika Tuhan menegur, Tuhan memperingatkan, dan Ia memberikan ketetapan-ketetapannya serta peraturan-peraturannya kepada bangsa Israel. Hal ini juga atau kehadiran Allah dan penyertaan Tuhan ketika Ia menegur, mengingatkan, memberikan kepada kita ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan daripadanya berlaku juga atas hidup kita. Karena itu, jalan Tuhan tidak pernah salah. Penyertaan Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun dalam mengikutnya, saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita harus mengalami banyak kesulitan, kegagalan, kerugian, bahkan mungkin kekurangan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang saya, Bapak, Ibu, saudara sembah adalah Allah yang turut bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Karena itu, marilah saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita mengerti arti penyertaan Tuhan bagi kita dan tetap percaya bahwa Tuhan masih tetap menyertai kita, dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam segala musim hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas.
Tapi jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan dengan demikian kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau ada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan mereka yang kita sayangi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.